Halo adik-adik, para misdinar, putra-putri altar, Paroki Santa Maria Ratu Damai Tomohon. Hari ini tanggal 15 Agustus tahun 2020, di mana gereja memperingati Santo Tarsisius. Adik-adik, Santo Tarsisius itu adalah pelindung para misdinar, pelindung para putra-putri altar. Dan saat ini Kak Susan mau mengingatkan dan mengenalkan kembali kepada para misdinar, putra-putri altar tentang alat-alat misa. Semoga boleh mengingatkan dan menambah pengetahuan bagi kita semua. Beberapa alat suci yang biasanya dipakai untuk mendukung sebuah perayaan Ekaristi. Walaupun benda-benda ini selalu ada dalam sebuah misa, namun tidak sedikit pula di antara teman-teman yang masih bingung dengan nama serta kegunaannya. Maka dari itu, yuk kita belajar bersama-sama. 1. Piala. Piala adalah sebuah wadah yang terbuat dari logam mulia atau emas. Fungsi dari piala ini sendiri adalah sebagai tempat menaruh anggur yang dikonsekrasikan menjadi darah Kristus. Lalu berikutnya adalah purificatorium. Tahukah teman-teman, purificatorium merupakan bahasa Latin yang artinya membersihkan. Purificatorium itu sendiri yaitu sehelai kain lenan berwarna putih berbentuk segi empat yang digunakan untuk membersihkan patena, piala, dan sibori. Setelah selesai dipakai, purificatorium ini dibagi kembali menjadi 3 dan diletakkan di atas piala. Lalu selanjutnya yaitu patena. Ini merupakan bahasa Latin yang artinya piring. Ternyata fungsi dari patena itu adalah untuk menaruh hosti besar yang nantinya akan dikonsekrasikan menjadi tubuh Kristus. Yang berikutnya lagi yaitu pala corporalis. Itu adalah bahasa Latin teman-teman, yang berarti kain untuk tubuh Tuhan. Pala sendiri adalah kain lenan putih berbentuk bujur sangkar yang keras dan kaku. Fungsi dari pala biasanya digunakan untuk menutup piala yang berisi anggur. Lalu, selanjutnya adalah corporale. Merupakan kain lenan putih berbentuk bujur sangkar dengan gambar salib kecil di tengahnya. Corporale dibentangkan di atas altar untuk alas bejana-bejana suci seperti roh dan anggur. Tahukah teman-teman, semua setelah corporale dipergunakan, corporale dilipat menjadi 3 bagian untuk kemudian diletakkan di atas pala. Lalu berikutnya adalah siborium atau sibori, yang artinya piala dari logam adalah bejana serupa dengan piala. Akan tetapi, sibori memiliki tutup di atasnya. Kegunaan dari sibori ini adalah sebagai tempat untuk hosti kecil yang dibagikan pada saat komuni. Lalu berikutnya lagi adalah ampul, yaitu bejana kecil yang terbuat dari kaca atau logam. Kegunaan dari ampul ini adalah sebagai tempat untuk menaruh air dan anggur. Tentunya teman-teman akan selalu melihat 2 ampul di atas meja credence dalam setiap misa, yaitu air dan juga anggur. Lalu terakhir ialah lavabo. Diambil dari bahasa Latin yaitu lavare yang artinya membasuh. Lavare adalah sebuah alat yang digunakan untuk mengisi air sebagai tempat imam mencuci dan membasuh tangan sesudah persembahan. Lavabo selalu disertai dengan sebuah lap yang dipergunakan untuk mengeringkan tangan imam. Nah, teman-teman, itu tadi merupakan alat-alat yang biasa mendukung sebuah perayaan Ekaristi. Terima kasih ya sudah melihat video ini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Bye-bye. Adik-adik putra-putri altar yang terkasih, di paroki kita, Paroki Santa Maria Ratu Damai Tomohon, setiap minggu hanya ada
2 putra-putri altar yang melayani dalam misa live streaming di paroki. Untuk itu, kakak berharap adik-adik PPA yang lain boleh bersabar ya. Dan yang mendapat kesempatan untuk melayani dalam PPA untuk dapat menjalankannya dengan baik dan penuh dengan tanggung jawab. Demikian dulu dari Kak Susan. Terima kasih. Sampai jumpa.